Generasi muda ini kemudian akan berumah tangga, maka kemudian mereka membutuhkan rumah, tapi mereka berumah tangga, mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Hai Sobat Berkim, tahukah kalian, pada tanggal 6 Juli tahun 2022, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa generasi muda akan mengalami kesulitan dalam memberi rumah loh. Apakah pernyataan itu benar? Menurut laporan dari Kementerian PUPR, pada tahun 2021, backlog generasi milenial berdasarkan kepala rumah tangga itu mencapai angka 5 juta dari total 12 juta kepala rumah tangga di Indonesia. Generasi milenial juga merupakan penyumbang backlog terbesar mencapai persentase 43,6%. Dan menurut survei pada tahun 2019, lebih dari 2 juta kepala rumah tangga milenial itu tidak mempunyai rencana untuk memiliki rumah. Mengapa demikian? Yuk kita bedah satu persatu. Backlog merupakan kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Backlog dapat terjadi karena berbagai macam hal, seperti harga rumah, stok rumah, hingga preferensi. Walaupun gaji UMR mengalami peningkatan seperti 3,6 juta di tahun 2018 menjadi 3,9 juta di tahun 2019 dan meningkat lagi menjadi 4,2 di tahun 2020. Akan tetapi, apabila disandingkan dengan harga properti di DKI Jakarta, nampak ketimpangan yang jelas sekali. Rumah di kawasan strategis juga diberikan harga yang lebih mahal dengan stok yang terbatas. Sehingga, rumah yang bisa diakses oleh gaji UMR kebanyakan merupakan rumah subsidi yang terletak jauh dari lokasi pekerjaan. Gaya hidup juga dapat berpengaruh loh. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, milenial merupakan generasi dengan kualitas hidup yang tinggi, identik dengan penggunaan gadget, komputer, dan tentunya internet. Milenial juga suka untuk berpindah tempat. Hal tersebutlah mengakibatkan milenial untuk sulit menentukan tempat tinggal yang tetap. Sehingga terdapat dua jalan keluar bagi generasi milenial. Yang pertama adalah untuk tinggal dengan orang tua yang memiliki rumah. Kedua adalah menghuni tempat tinggal dengan sistem sewa, seperti menyewa apartemen, rumah kontrak, hingga kos. Akan tetapi, menyewa juga memiliki sisi buruknya loh. Bayangkan, apabila milenial ingin berkeluarga, bagaimana dampak-dampak yang timbul akibatnya? Seperti misal, bagaimana dengan tempat tinggal yang sempit, perpanjangan masa sewa yang tidak pasti, tidak bisa melakukan renovasi, hingga dampaknya terhadap tumbuh kembang anak dan kurangnya tempat tinggal di hari tua. Wah, pusing ya. Ingin punya rumah tapi sulit, namun menyewa bukan langkah jangka panjang yang tepat. Lalu, kira-kira apa solusinya? Menurut buku Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Perkim, diperlukan adanya pembaruan terkait regulasi rumah sewa yang mencakup lebih dari rusunawa atau rumah susun sewa. Dikarenakan adanya ketimpangan antara harga rumah dengan gaji UMR, maka subsidi dan FLPP dinilai sebagai pintu masuk yang tepat untuk intervensi pemerintah, seperti subsidi selisih bunga atau SSB dan juga bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau disebut juga dengan PP2PT. Nah, Sobat Perkim, ingin tahu lebih lanjut? Coba baca buku Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Perkim menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk menjawab keluh kesahmu seputar dunia perumahan dan permukiman. Sekian dari saya, sehat selalu dan sampai jumpa.